Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton, kembali lagi bersama saya di Nyanya Hoanan. Halo Sempakers dan Cangcuters, bagaimana kabar kalian? Sehat? Udah move on dari masa lalu? Kalau saya sendiri sih belum. Jujur saya belum bisa move on dari masa lalu karena di video kali ini saya akan mengungkit masa lalu yang pernah saya lakukan di masa kecil. Dulu waktu kecil tentu tidak terlepas dari yang namanya permainan, apalagi permainan tradisional. Seiring perubahan waktu dan zaman, permainan tradisional perlahan-lahan mulai ditinggalkan dan lebih memilih permainan yang berhubungan dengan teknologi berbasis internet, seperti game online. Permainan zaman dulu menuntut kita untuk lebih kreatif dan bersosialisasi, enggak seperti zaman sekarang. Harta tahta mamah mana kuota. Berikut Nyanya Hoanan telah merangkum permainan yang hampir punah di Indonesia. Inilah 8 permainan tradisional di Indonesia yang hampir punah. Sebelum lanjut, bagi kalian yang suka dengan konten ini, tinggal subrek aja. Bagi yang sudah, langsung saja kita ke pembahasannya. Check it out. 1. Petak umpet. Bermain petak umpet harus beramai-ramai agar permainan semakin seru. Permainan ini cukup mudah sekali. Kita hanya perlu menutup mata sambil berhitung sampai 100. 10 mungkin, atau 20. Ya, tergantung banyaknya peserta lah. Lalu teman-teman yang lain bersembunyi. Tugasmu menemukan temanmu yang bersembunyi. Jangan sampai benteng pertahananmu atau tempat tadi berhitung di tembok, pohon, atau apapun dikuasai temanmu. Jika berhasil dikuasai artinya kamu kalah dan mengulang lagi dari awal. Permainan ini dapat melatih pendengaran dan penglihatan kita loh. 2. Congklak. Congklak salah satu permainan tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Menggunakan biji-bijian atau batu-batuan. Asalkan jangan domba saja ya. Permainan pun sudah bisa kita mainkan. Permainan ini bisa dimainkan hanya oleh 2 orang saja. Congklak mempunyai 16 buah lubang terdiri dari 14 lubang kecil dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Satu lubang berisi 7 biji. Yang paling banyak mengumpulkan biji itulah pemenangnya. Wow, cukup mudah ya. 3. Ular naga. Makhluk mitologi asal Cina ini memang benar ada nyatanya di Indonesia. Dinamai ular naga sebab pemain membuat barisan memanjang seperti ular naga. Permainan ini dimulai dengan menangkap 2 orang sebagai ketua kelompok. Setelah terpilih, kedua ketua memiliki pengikut. Nah, seru kan? 4. Pate lele. Itu pecel lele Swadma. Memainkan pate lele atau garik harus berhati-hati agar tidak mengenai kita. Pertama, saat menjungkit bambu kecil dan memukulnya. Kedua, saat menangkap bambu yang dipukul oleh lawan. Kedua hal ini membutuhkan konsentrasi. Sedikit saja gagal fokus, maka pasti kita akan kalah. Bagi yang belum tahu, garik adalah permainan tradisional menggunakan 2 batang bambu sepanjang 30 cm dan 15 cm. Nilai yang didapat pun berbeda. Bila menangkap dengan 2 belah tangan, maka poinnya 50, sedangkan menangkap dengan sebelah tangan maka poinnya adalah 100. 5. Enggrang. Berdiri di atas kedua galah yang sama tingginya memang susah-susah gampang. Permainan ini memerlukan keseimbangan yang pas. Kalau tidak seimbang maka kita akan terjatuh. Enggrang dilengkapi anak tangga untuk berdiri. Jika sudah ahli memainkan permainan ini, artinya kita sudah bisa seimbang baik di jalan yang berbatu atau yang mulus. 6. Lompat tali. Permainan ini maksimal 4 orang pemain dengan cara bergiliran. 2 orang memegang tali lalu satunya melompat ke tali yang dipegang oleh 2 orang tadi. Tali pada umumnya dari karet gelang yang disaling sambungkan hingga menjadi panjang. 7. Domikado. Permainan legendaris Domikado paling sering dimainkan di sekolah sebab tak butuh banyak alat, tinggal duduk dan menyanyi.
Kita hanya perlu membuka tangan kita dan menggabungkannya dengan tangan teman yang ada di samping kita. Selanjutnya, saat lagu mulai dinyanyikan, kita tinggal menepuk tangan ke orang yang di samping. Dan yang terakhir, 8. Kelereng. Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2-5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Aturan mainnya, seluruh kelereng harus dikumpulkan. Tah, di dia tegang nama, sok leungit hiji. Dan satu pemain yang akan memancarkan secara bergiliran dengan cara disintruk. Permainan ini sebenarnya melatih arah mata, fokus, dan strategi. Itulah 8 macam permainan tradisional di Indonesia yang pelan-pelan mulai punah. Permainan yang mempunyai banyak manfaat terhadap perkembangan mentoring dan kekuatan tubuh dibandingkan dengan permainan yang hanya menggunakan jari seperti FF atau mungkin aplikasi TikTok. Bermainnya sangat jauh berbeda. Tentu saja permainan ini sangat familiar di generasi 80-an. Yuk hayu!